Iman yang tidak bisa dibeli. Namanya Marisa, seorang remaja 17 tahun yang tinggal di rumah kecil di pinggir kota. Ayahnya bekerja sebagai buruh harian, ibunya berjualan sayur di pasar. Hidup mereka sederhana, terkadang terlalu sederhana hingga makan sehari pun harus dihemat. Tapi satu hal yang tidak pernah hilang dari hidup Marisa adalah iman kepada Yesus. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, Marisa berdoa di depan salib kecil di ruang tamu yang catnya sudah mengelupas. Tuhan, kuatkan aku hari ini, bisiknya. Itu doa yang sama diucapkannya setiap hari, karena ia tahu dunia di luar jauh lebih keras daripada di rumahnya. Di sekolah, Marisa sering menjadi bahan ejekan. Ia tidak punya gadget mahal, bajunya sederhana, dan ia selalu menolak ikut kegiatan yang membuatnya menjauh dari iman. Ketika teman-temannya mulai terlibat dalam pergaulan bebas, pesta, dan jalan pintas menuju popularitas, Marisa memilih pulang cepat untuk membantu ibunya. Hidupmu terlalu lurus, Riz. Dunia nggak begitu sekarang, kata seorang temannya. Namun Marisa tetap teguh. Ia begitu mengagumi Santa Lucia, martir muda yang memilih Yesus meski harus kehilangan segalanya. Lucia menolak lamaran orang kaya dan berkuasa, menolak pindah imannya dan tetap mengatakan, hatiku hanya untuk Kristus. Marisa ingin hidup seperti itu, setia, murni, teguh. Tapi ujian datang lebih berat dari yang ia bayangkan. Seorang pemuda tampan dan kaya di sekolahnya, Rehan, mulai mendekatinya. Awalnya hanya memberi perhatian kecil, lalu menawarkan bantuan, hingga suatu hari berkata, Marisa, aku serius sama kamu, tapi kalau kita mau lanjut, kamu ikut agamaku ya, itu syarat keluargaku. Marisa terpukul. Ia menyukai kebaikan pemuda itu. Ia merasa dihargai. Ia merasa tidak sendirian, tetapi di balik kebaikan itu, ada syarat yang menghantam hatinya. Malam itu Marisa menangis di depan salib kecilnya. Tuhan, aku capek. Kenapa semua orang pergi ketika aku memilih Engkau? Ia membuka buku cerita para santo dan membaca kembali kisah Santa Lucia. Bagaimana Lucia ditawarkan kekayaan, keamanan, bahkan kehidupan yang nyaman, asal ia meninggalkan Kristus. Tetapi Lucia berkata, tubuhku bisa kau rebut, tapi imanku tidak. Kata-kata itu menancap di hati Marisa seperti cahaya yang menusuk kegelapan. Keesokan harinya Marisa menemui Rehan dan dengan suara bergetar ia berkata, aku menghargai kamu, tapi imanku itu seluruh hidupku. Aku tidak bisa meninggalkan Yesus hanya demi hubungan. Rehan pergi tanpa bicara, dan sejak saat itu banyak teman lain ikut menjauh. Marisa kembali sendirian. Namun untuk pertama kalinya, kesendirian itu terasa damai. Hari Minggu itu saat misa Advent, Mazmur 80 dibacakan. Pulihkanlah kami ya Tuhan, buatlah wajah-Mu bersinar. Di bangku gereja yang sunyi, Marisa menutup mata dan merasakan sesuatu yang hangat di dadanya. Bukan kesedihan, bukan kehilangan, tapi keteguhan seperti cahaya kecil yang menyala semakin terang. Ia berkata, kalau Santa Lucia bisa setia sampai mati, aku pun ingin setia dalam hidupku. Sejak hari itu, Marisa berjalan lebih kuat, bukan karena dunia memudahkannya, tetapi karena ia tahu iman yang sejati tidak bisa dibeli,
tidak bisa ditukar dan tidak bisa diambil oleh siapapun. Imannya adalah milik Tuhan, dan Tuhanlah cahaya yang tidak pernah padam.